Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, tadarrujan, secara perlahan sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan apa yang kita mampu, sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di penghujung bulan Muharram yang sebentar lagi kita akan menginjak pada bulan Safar, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa di antaranya bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana bulan ini mengingatkan kepada kita semua untuk berhijrah. Tentu bukan hijrah secara fisik, tapi hijrah secara maknawi. Dari yang buruk menuju yang baik, dari yang baik menuju yang paling baik, dari yang berlumuran dosa menjadi orang yang bertobat kepada Allah, dari yang bertobat menjadi orang yang meningkatkan ibadah dan takwa serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apapun alasannya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai beberapa kelemahan inilah yang kadang-kadang menjadikan kita mudah untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk melemahkan iman, mudah untuk membangkang, mudah untuk melakukan perbuatan maksiat, dan mudah untuk terjerumus kepada perbuatan dosa. Al-Quran setidaknya dalam beberapa ayat mensinyalir adanya kekurangan-kekurangan yang ada pada diri manusia. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yuridullahu ay yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dha'ifa, dalam keadaan lemah. Lemah secara fisik, karena manusia untuk bisa mandiri, berdiri saja butuh waktu 1 tahun. Untuk bisa berbicara butuh waktu minimal 1 tahun. Untuk bisa makan sendiri minimal butuh waktu 1 tahun. Baru belajar makan, belajar berkomunikasi, dan belajar berjalan. Secara maknawi banyak kelemahan yang ada pada diri manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yuridullah, Allah berkehendak, ayyukhaffifa 'ankum, untuk meringankan beban amanah yang ditimpakan kepada manusia. Oleh karena itu, salat 5 waktu jelas, tapi kalau dalam pemberian Allah pun melalui lisan Rasulullah mengatur untuk meringankan salatnya menjadi qasar dan jamak qasar.
bagi yang tidak mampu puasa, karena ketidakmampuan itu lalu sepanjang masa tidak mampu berpuasa, Allah pun meringankan dengan diantaranya dengan cara membayar fidyah dan lain sebagainya. Allah sangat Maha Rahman Rahim, melihat manusia sebenarnya diciptakan hakikatnya dalam keadaan lemah. Karena itu Allah berkehendak untuk meringankan beban yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang kedua, khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayatihi fala tasta'jilun. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min ajal, berkarakter terburu-buru, berkarakter tergesa-gesa, tidak sabar, ingin kaya karena tidak mampu untuk berusaha dengan segigih mungkin, dia mencari jalan pintas. Ingin mendapatkan jabatan yang tinggi karena ketidakmampuannya dan karena imannya tidak ada, mencari jalan pintas. Untuk sukses urusan duniawi dan tidak ada daya untuk mencapai ke sana, akhirnya kemudian melewati jalan pintas. Hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khuliqal insanu min ajal, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia itu dalam keadaan tergesa-gesa. Ayat ini sebenarnya berkaitan dengan orang kafir, ingin membuktikan jika Allah betul-betul melaknat dan mengazab dengan perbuatan yang dianggapnya dosa oleh Allah, silahkan turunkan azab sekarang. Lalu ayat ini turun sebagai jawaban. Khuliqal insanu min ajal, memang manusia diciptakan dalam keadaan terburu-buru. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun, nanti akan aku buktikan bahwa siksa akhir ternyata ada. Ini kekurangan manusia yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala halu'a, mudah untuk berkeluh kesah, sedikit capek mengeluh, sedikit kekurangan mengeluh, sedikit dikurangi kenikmatannya mengeluh, padahal lebih banyak Allah memberikan nikmat dan lupa bersyukur. Saat sedikit saja nikmat dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengeluh, tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih banyak memberikan kenikmatan ketimbang mencoba memberikan kekurangan. Hadirin, Allah selanjutnya menyatakan, idza massahu syarru jazua. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan serba berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Jika ditimpakan kepadanya asyarru, keburukan, kekurangan rezeki, nikmatnya dikurangi sedikit saja, tidak sehat sedikit saja, halua, segera berkeluh kesah mereka. Wa idza massahul khairu manua. Akan tetapi jika diberikan kepadanya karunia, kebaikan, kenikmatan, manua, mereka malas untuk bersyukur, malas untuk berderma, malas untuk berbagi kepada yang lain. Inilah karakter, kekurangan karakter manusia yang ketiga. Setidaknya yang keempat, dan itu sering dialami oleh siapapun sebagai manusia. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Allah mensinyalir dalam ayat ini, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Memang karakter manusia, tabiatnya adalah mudah membangkang, mudah untuk melawan, enggan untuk taat segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat panggilan azan bergema, masih sedikit untuk berpikir, nanti dulu, nunggu iqamah. Ketika iqamah sudah bunyikan,
Andai kata tidak terpaksa, dia pun akan enggan untuk segera menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat kewajiban zakat sudah tiba, karena memang nisabnya sudah cukup, dia sudah mulai berpikir betapa berat rezeki yang selama ini diusahakan terpaksa harus diberikan kepada orang lain karena sebagai bagian dari kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Andai saja iman lemah, andai saja pengetahuan agama lemah, andai saja tidak saling mengingatkan, mungkin manusia memang berkarakter lebih mudah untuk membangkang, tidak mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi meskipun banyak kekurangan, Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada manusia sebagai satu tabiat karakter yang lain, bukan hanya keburukan. Allah pun menitipkan kebaikan, yang potensi kebaikan itu akan menghapus seluruh keburukan. Allah menyatakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhami pada diri manusia keburukan. Karakter untuk buruk ada, karakter untuk berbuat maksiat ada, karakter untuk berbuat negatif ada. Tapi jangan salah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sekaligus Allah juga mengilhami kepada diri manusia ketakwaan, mampu berbuat baik, tahu mana yang batil dan mana yang ma'ruf, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan diharapkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ketakwaan itulah yang akan mendominasi kita, dan itu makna dari sebuah hijrah. Marilah kekurangan yang ada dalam diri kita tutupi dengan kebaikan. Kita berhijrah dari fujur menuju takwa. Kita berhijrah dari banyaknya bermaksiat menuju banyaknya beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه أرسله الله بشيرا ونذيرا. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين وأهلك الكفرة المشركين من بني إسرائيل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والشدائد والمحن والزلازل والسيوف المختلفة ما ظهر منك وما بطن من بلادنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم
ولذكر الله أعظم وأجل وأكبر. أقيم الصلاة.